Jadi nomor 41 kita bikin konfigurasi elektronnya dulu. Berarti anu A 8A jadi 26. Oke, yang B 27. Sip, yang C 281. Yang D 282. Yang E 281. Sip. Karena ujungnya tidak boleh 9, jadi dipecah 8 dan 1 gitu ya. Dari sini kita cari periode dan golongannya biar mengingatkan lagi. Periode itu dilihat dari mananya sih? Dari berapa kulit yang terisi. Jadi ini periodenya 2. Golongan itu dilihatnya dari mana sih? Dari elektron valensi atau yang paling terakhir. Maka yang ini adalah golongan 6A. Jangan lupa pakai A-nya. Yang kedua berarti periodenya 2, golongannya 7A. Sip. Yang ketiga berarti periode 3, golongan 1A. Yang keempat periode 3, golongan 2A. golongan 2A. Yang terakhir berarti periode 4, golongannya 1A. Yang ditanya di soal adalah yang memiliki golongan yang sama. Berarti yang mana? Yang C dengan yang E. Oke, jadi jawabannya adalah E. Sip. Jadi untuk yang nomor 42 kan yang diminta adalah senyawa ion yang paling bersifat ionik dengan atom Cl. Kamu tahu kalau Cl itu golongan 17, 2, 8, 7. Dia golongan 7A. Berarti dia akan berikatan sangat ionik itu dengan golongan 1A. Jadi 1A berikatan ionik dengan 7A. Ini yang paling ionik. Nah, tapi ketika kita lihat di atas, golongan 1A itu ada 2 kan? Bisa yang C atau yang E. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, kamu harus bisa artinya yang paling ionik yang mana? Nah, waktu kelas 10 kita belajar tentang lebih nulis nanti kita. Dalam satu periode dari bawah ke atas sifat energi ionisasinya semakin besar. Dari kiri ke kanan dalam satu periode maka energi ionisasinya semakin besar. Artinya semakin ke atas dia semakin ionik. Berarti yang mana tuh? Yang periodenya 3 atau yang periodenya 4? Yang periodenya 3. Berarti jawabannya adalah yang C gitu. Cobain 8A berarti 1S2 2S2 per 4 2P 4 biar jadi 8. Nah, yang paling terakhirnya kamu bikin kotak. P itu kotaknya berapa? 3, oke. Terus masukin yang ini ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dia memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan. Cobain yang B, C, D. Sip, anu B berarti jadi 1S2 2P5 gitu ya. Berarti kotaknya tetap 3 karena P. Terus 5 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang C berapa yang C? 1S2 11C berarti 1S2 2S2 2P6 ya 3S 3S1. Karena S kotaknya 1 ada 1 elektron di situ. Yang D 12 nya berarti 1S2 2S2 2P6 3S2. Kotaknya 1 elektronnya 2. Yang E ET 19 berarti 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1. Kotaknya 1 elektronnya 1. Pertanyaannya adalah
mana yang tidak memiliki satu elektron tak berpasangan. Si ini punya elektron berapa banyak? Yang tidak berpasangan dua. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini nggak ada, yang ini. Berarti jawabannya adalah kan yang tidak memiliki satu elektron tidak berpasangan. Ya, soalnya teh kayak gini. Supaya bisa dapat, terima kasih, persamaan reaksi, kamu lihat mana yang berkurang, mana yang bertambah. Yang berkurang simpan di sebelah kiri, yang bertambah simpan di sebelah kanan. Kamu lihat yang berkurang ada B dengan C. Berarti di sini ada B dengan C. Sedangkan yang bertambah ada A. Oke, sampai dinya oke. Sekarang lihat angka pengurangan dan pertambahannya. Untuk yang B asalnya 0,6 jadi 0,3. Berarti turun berapa? 0,3. Kita anggap 3W-nya. Nah, gampang. Sekarang yang C dari 0,5 sampai 0,2 berapa penurunannya? Juga 3. Oke? Sekarang yang A asalnya 0 jadi 0,6 berarti perkecil. Berarti yang ini B ditambah C menjadi 2A. Yang mana jawabannya? C. Sekat tabungnya dibuka, ceritanya gitu ya. Terus yang ditanya adalah tekanan totalnya berapa? Pakai rumus apa ya? K10 V sama dengan nRT. Yang mau ditanya adalah tekanan total. Nah, ada tekanan T. Berarti rumus P sama dengan nRT per V. Dua-duanya adalah gas. Dianggap kalau dua-duanya adalah gas ideal. Berarti N ini N total karena yang ditanya adalah tekanan total. Berarti yang harus dimasukin adalah mol total dan volume total. Kita punya mol helium dan juga mol argon. Itu yang harus dimasukin. R-nya jangan lupa tetapan Avogadro, di situ ada kesalahan ya. Jadi soalnya 0,82 harusnya 0,082. Suhunya dua-duanya sama ya. Suhunya pakai yang 300 Kelvin. Volumenya 1 liter. Ada volume helium, ada juga volume argon. Jadi harus dijumlahin yang helium sama yang argon. Oke? Silakan dicobain. Kita bahas berarti. Mol helium tadi berapa? 1. Mol argon 1. Berarti 2-nya totalnya. R-nya 0,082, T-nya 300. Volumenya, volume helium 1, volume argon 1. Berarti total volume 2. Kita bisa coret, tinggal dikalikan jawabannya 24,6 AT. Gitu. Di nomor 46 kita harus menganalisis. Sebenarnya paling gampang adalah analisis option ya. Jadi kamu harus cek option A, B, C, D, E-nya. Yang paling cepat itu. Cuman yang harus diingat sebelum mengerjakan itu kamu harus memahami grafik. Kita lihat grafiknya. Ini grafik yang pertama, ini grafik yang kedua. Artinya reaksi ini berlangsung ada berapa tahap? Ada 2. Yang pertama adalah reaksi antara M ditambah N menjadi O. Reaksi yang kedua adalah O menjadi P. Oke. Reaksi yang pertama dengan grafik begini itu exo atau endo? Nah, kalau lebih tinggi dari yang pertama, jadi lihatnya patokannya adalah yang ujung ini sama ujung ini. Kalau ujung yang kedua itu lebih tinggi, maka endoterm. Tapi kalau
kayak gini nih. Ini kan yang kedua sama yang pertama lebih salah. Ini yang pertamanya, ini yang keduanya. Yang kedua lebih rendah kan? Kalau lebih rendah berarti exo. Jadi kalau lebih tinggi yang kedua berarti endo, kalau lebih rendah yang kedua itu exo. Artinya kita lihat reaksi yang pertama ini adalah reaksi endoterem. Sedangkan reaksi yang kedua ini adalah reaksi eksoterem. Kalau saya nanya reaksi keseluruhan, berarti awalnya di sini nih, akhirnya di sini, itu endo atau exo? Endo. Karena si ini lebih tinggi daripada yang pertama. Gitu? Oke. Sekarang kita lihat option A. Di option A apa? Pembentukan P dari M dan N berlangsung 2 tahap. Oke, pembentukan P dari M dan N berlangsung 2 tahap. Benar salah? Benar, karena ada 2 grafik ya. Sip. Yang B optionnya apa? Tahap penentu laju reaksi adalah tahap kedua. Sip. Tahap penentu laju reaksi itu belum dibahas nih. Tahap penentu laju reaksi itu dilihat dari mana sih? Penentu laju reaksi itu dilihatnya dari energi aktivasi. Energi aktivasi itu yang mana? Dari yang pertama nih sampai ke puncak, ini energi aktivasi. Yang kedua, energi aktivasi yang sini sampai ke puncak. Nah, kamu harus membandingkan antara yang pertama dengan yang kedua itu tinggian yang mana. Jika energi aktivasinya besar, berarti itulah tahap penentu laju reaksi. Kalau di sini mah nggak kelihatan bedanya. Ketika kamu di soal, yang mana kira-kira yang lebih tinggi? Yang yang ini lebih tinggi. Reaksi yang pertama itu energi aktivasinya jauh lebih tinggi dibanding reaksi yang kedua. Sehingga yang reaksi penentu laju reaksi itu adalah reaksi yang pertama, bukan yang kedua. Sip, kita cek yang C. Apa cina option C? Pada reaksi pembentukan O terjadi penyerapan kalor. Reaksi pembentukan O berarti reaksi Mn menjadi O nih. Terjadi penyerapan kalor, benar salah? Ya. Dari Z ke X gitu ya? Benar? Ya, dari kata-katanya aja penyerapan berarti endoterem. Tinggal dilihat mana yang kedua, mana yang pertama gitu. Jadi yang kedua dikurangi yang pertama. Oke? Terus yang D, reaksi O terjadi pelepasan kalor. reaksi O ke P terjadi pelepasan kalor, benar salah? Betul. Dari kata-katanya aja pelepasan kalor berarti eksoterem, betul ya eksoterem. Ya. Sip. Yang E naon? Yang reaksi M plus N menjadi P itu endoterem. Reaksi Mn menjadi P adalah endoterem, betul? Betul. Kita lihat awal dan akhirnya. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini adalah beberapa nama enzim yang ada di option gitu ya. Kamu harus bisa menganalisis enzim apa sih untuk memecah apa. Ini adanya di biologi, biokimia. Nah, kamu harus tahu tentang enzim. Aku mulai dari bawah. Lipase. Ingat-ingat aja depannya L. Berarti memecah Lemak. lipase itu berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu lipase. Biar bisa diserap tubuh juga sama. Isomerase setahu aku nggak ada yang namanya enzim isomerase, tapi BCAA berarti ini memecah isomer. Teuing naon? Mau kenapa? Teuing, nah. Jika polimer, apa ini mah nggak tahu. Setahu aku nggak ada enzim yang kayak gitu. Nggak tahu tapi ya. Selulase. Sudah diperbarui. Selulase. Ada yang ingat? Ke SMP ada di hewan bambang biak. Yang sapi. Nah, naon sih? Oh, selulosa. Memecah selulosa, memecah tuh tumbuh-tumbuhannya. Selulosa teh. Amilase, amilum, betul. Amilum. Ini ada di mulut kita dan ada di lambung khusus sasanama untuk memecah gula menjadi glukosa. Amilum naon atuh? Nasi menjadi glukosa.
nanti diserap sama tubuh. Berarti peptidase pepsin atau protein. Sip. Di dalam protein ada yang namanya ikatan peptida. Jadi kenapa sih disebut peptidase? Karena memecah ikatan peptida yang ada di dalam protein. Gitu. Karena ciri dari protein itu ada ikatan peptidanya. Jadi pertama kamu harus mencari molaritas asam lemah atau CH3COOH-nya dengan cara A koefisien asam kali Ma molaritas asam kali Va volume asam sama dengan B koefisien basa atau jumlah OH-nya berapa dikali molaritas basa, ada kan di situ? Dikali volume basa. Jadi pertama kamu masukin ke rumus ini, cari dulu konsentrasi si asamnya berapa. Setelah dapat konsentrasi asam, baru nanti dicari konsentrasi H+, baru nyari pH. Oke, silakan dicobain dulu. Masih coba. A-nya 1 ya, karena H+-nya 1. M-nya yang dicari. VA-nya 20 ml CH3COOH. B-nya 1 NaOH, OH-nya 1. MB-nya 0,1, VB-nya 20. Atau coretan banyak. Sehingga MA-nya adalah 0,1 atau 10⁻⁻1. Dari sini kita cari konsentrasi H+. Tadi rumusnya adalah akar Ka kali Ma. Ka-nya di soal berapa? 10⁻⁵, Ma-nya 10⁻⁻1. Jadi 10⁻�6 keluar akar 10⁻�3. Berarti pH-nya sama dengan, ya langsungin WM dulu, konsentrasi H+ sama dengan 3. Oke, ada pertanyaan? Nomor 49, langkah pertamanya adalah kamu harus mereaksikan. Apa aja yang harus direaksikan? CH3COOH ditambah NaOH. Jadi apa sih? CH3COO Na tambah H2O. Oke, ada mula-mula bereaksi dan sisanya. Mula-mulanya jangan lupa konsentrasi dikalikan dengan volume. Ya, jadi mol di sini. Ingat NaOH yang dimasukinnya baru 10 mili. Jadi mula-mulanya CH3COOH berapa mili? 20. Konsentrasinya 0,1. Berarti mula-mula di sini berapa? 2. Oke, sampai situ bingung? Enggak. Oke, sekarang yang NaOH. NaOH konsentrasinya berapa? 0,1. Berapa mili yang ditambahkan? 10. Kaliin jadi berapa? 1. Sampai sini. Siapa yang bingung? Enggak. Oke, berarti pada saat bereaksi mana yang dipakai? 1. Berarti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 gitu ya. Berarti yang ini sisa 1, yang ini kaliin, yang ini. Jika bersisa yang lemah dan garamnya, maka termasuk penyangga. Kalau bersisa yang lemah dengan garamnya, maka masuknya penyangga. Kalau yang bersisa hanya garamnya saja, hidrolisis. Kalau bersisanya yang kuat, asam basa biasa. Ya, jadi masukkan lo mana ya? Penyangga. Karena sisa asam. Sisa yang lemah dengan garamnya. Apa rumus penyangga? Sisanya asam atau basa? Asam. Karena asam lemah berarti konsentrasi H plus rumusnya Ka kali asam per
garam. pH-nya berapa? 10 pangkat min 5. Asamnya 1, garamnya 1. Berarti pH-nya 5 Ya itu gitu. yang jadi apa? Jadi yang nomor 50 kamu harus peka dengan kata-kata coba saat titik ekivalen ya. Titik. Kamu lihat di atasnya titik titrasi itu titik ekivalen. Ketika di atas di bacaan titik ekivalen terjadi ketika volume NaOH 20. Jadi itu yang kamu pakai. Yang ini kita tahu tadi teh berapa? 20. Duanya 20 ml dikali 0,1 molar. Jadi duanya 2 milimol. Yang NaOH 20. ya 20 ml 0,1 berarti 2 juga. Berarti ketika bereaksi ya semuanya 2. Ini habis-habis yang ini 2. Yang ditanya apa? Salam, pertanyaannya diganti. Kalau seperti ini berarti ini termasuk reaksi apa? Hidrolisis, karena Sisanya garam. yang sisanya hanya garam. Tapi nggak ditanyain pH kan? Ya. Yang ditanyainnya hanya konsentrasi garam. Konsentrasi garam rumusnya adalah mol sisa dibagi dengan volume total. Mol sisanya berapa? 2. Volume totalnya 40. Dari mana 40? Yang NaOH itu 20 tambah Sip. NaOH-nya 20, CH3COH 20, jadi totalnya 40. Berapa tuh? 0,05 molar. Itu jawaban